berkat kepada Tuhan, berkat kepada bersama. Berarti surga berdua nih. Oke. Surga berdua. Jadi berseraknya semua suku-suku ini bukan untuk membuat dan kotak-kotakan nyanyikan itu bisa saja. Jadi dapat kita harus dipindahkan, ditolak masyarakat, walaupun mereka saya tidak akan berdua. Oke. Halo teman-teman semua, beserta pemirsa semua yang ada di rumah yang kalian sedang menyaksikan talk show kita. Dengan aku Anita Sari Simatupang selaku hostnya, menjadi salah satu mahasiswi Institut Media Digital and Tech. Dan kali ini kita akan berbincang singkat ataupun sharing singkat dengan salah satu tokoh agama yang tentunya sangat menginspirasi banyak orang di lingkungan sekitar kita nih. Dengan siapa? Langsung aja. Baik, saya Pendeta Dr. Novi Sihota dengan senang hati menyambut kehadiran dari Anita. Oke, terima kasih banyak nih Pak Pendeta atas waktunya untuk dapat menjadi sumber kita kali ini. Nah Pak Pendeta, gimana nih kesibukannya belakangan ini Pak Pendeta, apa aja kesibukannya belakangan ini? Memang keseharian itu ya tentu aku tidak dapat dikatakan ya apakah saya sibuk atau tidak. Memang keharusan kewajiban karena dari dulu kami terpanggil dan disebutlah pendeta 24 jam. Oke, berarti 24 jam harus standby ya Pak Pendeta ya? Oke, tapi Pak Pendeta kondisinya belakangan ini sehat gitu kan? Nah, teman-teman, kali ini kita akan berbicara tentang kerohanian nih, Pak Pendeta. Namun sebelum sampai ke temanya, saya ingin nanya dulu nih, kita flashback dikit ya Pak Pendeta ya, boleh ya? Nah, saya mau nanya nih, perjalanan Pak Pendeta sebelum jadi pendeta sampai jadi pendeta sampai sekarang tuh ada suka dukanya nggak Pak Pendeta? Atau boleh di-spill lah di tipis-tipis gitu, ada nggak? Nah, memang sesuatu hal yang menarik ya, pemirsa dan kita memang sebelumnya saya nggak ada terlintas ya cerita misalnya itu sebuah cita-cita misalnya dari kecil. Awalnya seperti ini, jadi dulu waktu masa-masa kecil saya suka mau menjadi seorang polisi atau tentara. Jadi setelah saya tamat SMA di Tarutung tahun 1990, saya mencoba ke Metro Jaya di Jakarta ini. Jadi saya ke Jakarta mencoba ke Metro Jaya untuk tes polisi. Di waktu itu dalam beberapa tahap saya bisa lolos, tapi kita tentunya saya kalah. Ada hal yang menarik pada saat itu. Nah, kami tidak disebutkan nama, tetapi inisialnya melalui 6 biji angka. Jadi saya ingat dulu angka dari saya itu 038. Jadi kalau itu disebut 038, saya harus berkata siap. Dan kalau tepat waktu saya tidak dapat hukuman. Tapi ada kawan saya juga seperti itu, dipanggil, dia kelupaan. Beberapa detik baru sadar, itu saya. Jadi dia datang, siap. Tentu kan dapat hukuman itu. Jadi ini memang saat itu ya, karena sistem disiplin seperti itu nggak ada urusan kekerasan ya. Jadi waktu itu kalau saya dihukum, kakinya ditendang oleh penguji. Nah, dia juga harus bilang siap, nggak bisa seperti orang Batak, aciknya itulah. Keluar pedangnya. Iya, dia harus siap. Nah, setiap apa yang diperintahkan bersifat hukuman dan yang lainnya siapapun jawabannya hanya satu, siap. Setelah saya kalah dari kepolisian, saya ke Komdak, kebetulan hampir bersamaan waktunya, hanya setelah bulan gitu. Saya tes ke Komdak mau menjadi tentara. Nah, akhirnya kalah juga. Nah,
tahun 91 orang tua saya nanya ini dari Taruton. Saya udah ada pekerjaan di daerah Jakarta ini. Jadi waktu ditanya, kau mau kuliah? Nah, saya langsung bersuka cita karena kawan-kawan saya pada kuliah semua ya. Nah, jadi ini tanpa ada yang meninggikan diri ya, memang kebetulan dari SD, SMP, SMA saya berprestasi terus dalam hal pendidikan, sehingga kawan-kawan saya tahu saya nggak kuliah pada nanya itu. Jadi saya malu ya. Jadi waktu ditawarkan mau kuliah saya senang, mau kuliah apapun mau katanya. Ya saya mau, saya bilang sama bapak saya. Tapi dia katakan sekolah pendeta ya. Ya yang penting kuliah. Bagi saya itu apa pendeta ada konsep. Nah, pada waktunya mau mendaftar ini, setelah saya tanya-tanya jadi pendeta itu apa, oh lebih terasa lah detail yang bisa saya tangkap, oh itu rohaniwan dan bekerja di gereja. Jadi saya pikir kampus itu STTH KBP itu yang menjadi tempat saya kuliah, oh ini berarti surga nomor 2 nih. Oke. Karena saya dilempar para pendeta. Oke. Hasilnya saya baru mendaftar, udah ada yang pelonco. Aduh. Kalau saya yang datang udah dipangkas, udah pangkasannya jelek. Bayar lagi saya ingat dulu 2.000 rupiah tahun 91 itu. Oke. Sudah jelek sekali potong wah nggak beres ini. Jadi waktu itu mungkin soal mental ya, karena sudah sempat bekerja pada masyarakat. Jadi saya memiliki suatu mental yang lebih mungkin dari tamat SMA langsung. Jadi tiba-tiba bagi saya datang yang senior ini, mau mendaftar ya, kamu siapa? Saya bilang, ya, jadi dia hati-hati, waduh salah orang ini katanya. Apa yang mau kerja ke sini? Saya bilang, lama-lama mundur mereka, mundur. Akhirnya saya tidak ada masalah, saya mendaftar dan sebagainya. Jadi waktu itu memang karena setahun ya dan buka-buka buku apalagi Alkitab. Aduh, masalah ini tesnya gitu. Berarti agak kaget ya waktu itu. Iya, saya ikuti semua tesnya, ada beberapa hal itu bahasa Inggris, dengan Tuhan umum, dengan baca Alkitab dan yang lain-lainnya. Jadi saya coba memang mengisi ada hal yang unik. Nah, saya rajin dulu sekolah. Nama-nama kita kan dinyanyikan itu. Contohnya kejadian dan selanjutnya. Jadi dalam kejadian lama itu yang baru Matius, Yohanes dan saya terbantu lagu itu karena ada saya ingat dulu tesnya kitab ini kitab keberapa perjanjian lama saya nyanyikan itu bisa jadi dapat ada berapa soal itu dapat semua gara-gara lagu. Nah, jadi luar biasa pengalaman waktu nah, jadi dulu kalau sudah lulus itu akan dibuka satu persatu dibaca namanya ada di satu ruangan aula. Jadi saya menunggu sampai 50 udah bosan ini mungkin nggak masuk. Aku pikir gini kalau saya nggak diterima di FTB aku bisnya nih kenapa nggak diterima tapi dengan sabar ke 60 dan nggak dipanggil 70 nggak dipanggil dan tiba waktunya 86 waktu itu saya ingat ranking 86 baru berlah belajar dari bisnya dari wajib udah tenang nih ya. Nah, jadi dari situ saya tahu bahwa saya akan dipersiap menjadi pendeta melalui satu kata yang mahal yang saya dapat waktu tes di kepolisian dan tentara yaitu kata siap. Jadi saya tahu menjadi pendeta itu harus siap. Nah ini oke. Ternyata seru juga ya pendeta ya. Dari awal ternyata nggak ada terkait ataupun kepikiran kayaknya aku mau jadi pendeta nih, nggak ada tim Pak Pendeta ya. Oke. Tapi aku mau nanya ke pendeta, ada nggak sih struggle ataupun tantangan yang dihadapi Pak Pendeta? Terlebih nih waktu pelayanan untuk
generasi kayak Gen Z, Gen Alpha yang sekarang mungkin perubahannya tuh, perbedaan zamannya tuh kayak 180 kan beda banget ya Pak Pendeta ya. Ada nggak tantangan yang dihadapi Pak Pendeta selama pelayanan? Memang variatif ya, karena memang pendeta GKP itu beda-beda, nggak selamanya satu tempat. Jadi saya ingat dulu tahun 99 saya tempatkan sekolah. Memang saya dekat pada anak-anak. Saya rajin ngajar sekolah minggu. Waktu itu saya belum menikah, tapi ada panggilan bagi saya. Kalau saya bisa mendidik anak-anak di luar dari kedagingan, misalnya anak sendiri, nanti kalau saya bisa mendidik orang lain, buat anak saya juga harus lebih bisa saya ajar. Jadi saya sebenarnya latihan mendidik, melayani anak-anak adalah persiapan juga untuk kalau nanti ada anak saya. Tantangannya di situ memang waktu si Bolga kan ya, masyarakat juga masyarakat biasa-biasa ya, tidak terlalu ada ekonomi yang luar biasa. Jadi waktu itu saya juga mengajar sekolah minggu, ada aroma nggak sedap. Apa tuh? Rupanya ya biasalah anak-anak ya. Jadi saya bawa lengkap mandi, saya cuci, saya beresin semua. Nah, orang tuanya luar biasa. Jadi saya juga pikir ya anak saya juga harus bisa saya layani, bisa saya mandikan dan yang lainnya. Yang memang di tantangan waktu itu soal ekonomi ya, soal ekonomi. Tahun 2004 saya di Palembang, tantangannya beda lagi nih. Beda lagi. Karena masyarakat di sana kan masih merasa aneh kehadiran gereja. Di gereja kita waktu itu harus berpindah dari tempat tertentu. Tapi bagi saya itu satu tantangan yang menarik ya, bukan soal menjadi khusus asa atau balik menutupi atau marah, tidak. Kalau memang yang kita seperti diajarkan dunia ini tidak akan menyenangkan karena bukan merasa dari dunia ini. Nah, seperti itu. Tapi dengan senang hati saya juga tentunya dalam melayani akhirnya menjadi tempat dan sampai sekarang gereja itu dengan kokoh, dengan pedang. Jadi dalam tantangan itu juga karena zaman dulu ya mungkin masih secara sembunyi atau kebebasan yang berlebihan, ada dulu poster-poster yang bertuliskan urus semua pendeta itu, jadi ditempel itu di tiang listrik dan telepon. Memang ada juga tahun saya pendeta melihat itu satu bahaya, aku mau ganti KTP lah, gitu kan. Iya betul banget sih. Iya, jadi kalau saya enggak, karena waktu itu anak-anak saya udah 3 masih kecil. Nah, saya bukan mau sok-sok berani enggak, tapi ketakutan itu tidak ada. Malah rindu karena penderitaan itu sampai bagaimana, sehingga mempengaruhi semangat kita terus. Nah, jadi di beda lagi waktu di Lupaka, saya pindahkan ke Lupaka tahun 2010, itu masyarakat pedesaan semua. Nah, jadi pertanian, jadi waktu itu saya juga suka mengajar sekolah minggu di semua pelayanan saya suka sekolah minggu dan juga pelayanan remaja dan biasa segini. Jadi ada satu orang sudah umur 3 bulan. Waktu saya berkunjung ke rumahnya, saya tanya, rajin ke gereja? Tidak pernah ke gereja. Saya juga siap dikit ya. Iya, saya juga heran. Dan yang paling aneh ditanya, emang ada Tuhan? Waduh. Jadi orang tuanya marah, tapi bagi saya ini hal yang menyenangkan ya. Kalau dia lepas dari ini jerat dan terbelenggu oleh pemikirannya, lalu bisa lepaskan, dia kan pasti berbahagia. Jadi saya tanya orang itu, kenapa berpikir seperti itu?
rupanya dia waktu sekolah minggu dia merobek ini daun bunga pakai alat tulisnya waktu sekolah. Nah dilihat oleh petugas gereja, dimarah, dipetnya, dipatahkan. Jadi itu dia ada juga sedikit hubungannya. Nah jadi itu dia merasa hubungan tidak ada, kenapa ada Tuhan, kenapa dia melakukan seperti itu. Nah, sampai umur 30 tahun itu waktu itu saya temukan karena perbuatan dan karena dia tidak percaya. Jadi waktu itu karena memang setiap pelayanan saya harus berdua dulu. Nah, jadi saya hanya sekat aja bilang sama dia. Jadi dia dengan senang hati, walaupun orang tua yang marah waktu itu, malu aku, kenapa kau bilang kayak itu? Nah itu, jadi saya bilang orang tuanya daripada dia enggak ngomong, kita merasa nyaman, dia lepas lagi. Jadi yang paling heran, dia tanya sama saya, bisa tak ikut belajar katekisasi? Nah itu untuk pendewasaan Pak. Saya heran, yang biasanya waktu itu SMP, SMA itu yang menjadi anak katekisasi. Padahal dia udah umur 30-an. Ada malu. Jadi semangat dia karena sudah percaya ada Tuhan dan ingin bertemu dengan Tuhan. Dia paling rajin waktu itu untuk naik belajar katekisasi. Kita lihat pindah ke Siantar di Mantuba dekat terminal. Nah tantangannya banyak lagi. Aduh, ada lagi nih. Ya, beragam-beragam. Iya. Kalau bapaknya yang biasa ke Lapo gitu. Okay. Jadi saya kumpulkan itu. Ada menjadi satu komunitas kur bapak-bapak. Nah, jadi luar biasa. Jadi anak-anaknya pun diarahkan Pamela. Jadi di tahun 2016 ya. Saya pindah ke Padang Muda. Tantangannya besar nih. Lagi nih. Gerejanya udah besar, ribuan pemuda beribadah 4 kali sesi 1 minggu itu dinominasi pemuda. Jadi saya pikir Tuhan mempersiapkan saya kepada anak-anak sampai pemuda dan diberadakanlah kepada pelayanan pemuda. Jadi saya ingat waktu itu kalau mau tes ikut perguruan tinggi banyak orang bimbingan ke Medan. Jadi yang bimbingan ini kita butuhkan bersama yang lainnya juga berdua bersama untuk memberangkatkan mereka ke tes waktu itu 2 ribuan. Nah, yang paling heran kita panggil lagi untuk syukuran karena udah lulus, udah masuk perguruan tinggi negeri malah 5.000. Yang diberangkatkan 4.000, yang datang 5.000. Nah, jadi mereka yang terus ini beribadah. Jadi saya dekat pada pemuda dan mereka juga banyak ahli musik dan juga banyak penyanyi. Ya, saya join dengan mereka, baik melakukan secara digital, buat cover musik, karena saya juga bisa menulis lagu dikit-dikit. Sama talk show. Ini udah semua ya buat karya. Sekarang di Jakarta mulai 2022 yang lalu. Tantangannya lebih hebat lagi. Budayanya udah tinggi. Iya betul banget. Nah, jadi semua serba gimana ya untuk berkomunikasi dengan pemuda di Jakarta. Bukan hanya soal Jakarta ya. Jakarta Pusat, GKP Menteng. Nah itu kompleks yang sangat elit ya. Sangat elit. Dan anak-anak di sana pun dan terbiasa budaya barat dan yang lainnya. Nah, bagaimana saya yang dari kampung-kampung itu bisa melayani mereka? Nah, sekali puji Tuhan karena Kristus yang kita perkenalkan sama mereka, mereka begitu nyaman. Nah, saya nyampe juga komunitas pemuda tidak ada saya dapat ikut sehingga dalam keyakinan saya juga mereka ada sampai sana. Jadi tantangannya beda tempat, beda pergulanya,
beda solusinya, tetapi satu yang menjadi puncak untuk solusi itu adalah Kristus. Oh, oke. Mengenai tentang pertahanan nih, Pak Pendeta, tadi juga saya dengar kalau misalnya di beberapa penempatan Pak Pendeta, gereja kita pernah mendapat pertindakan penolakan ya. Iya. Nah, mengenai penolakan kayak gitu Pak Pendeta, belakangan ini kan di Indonesia juga sering terjadi kekerasan kepada orang Kristiani, dan juga kayak pembubaran gereja, bahkan sampai ada korban-korban jiwa. Dan juga di negara tetangga jauh sih sebenarnya Pak Pendeta, Afrika Selatan sana, yakni di Nigeria, itu tuh ada yang namanya, katanya beberapa tahun belakangan itu genosida bagi umat Kristiani yang Pendeta, dan itu korbannya sangat banyak, puluhan ribu orang, bahkan anak-anak dan juga gereja Kristen tuh semua hancur lebur, Pak. Itu saya mau nanya nih, tanggapan Pak Pendeta mengenai hal tersebut tuh gimana? Bagi saya secara pribadi tentang toleran, penolakan, pengusiran, bahkan pembunuhan bagi orang-orang Kristen, saya sendiri akan melihat bahwa Tuhan kan ada di situ. Nah, jadi saya sendiri akan berdoa kepada orang-orang yang toleran dan menolak, dan misalkan seperti dua Yesus itu disalib, Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah, memang Calvin berkata perbuatan jahat itu tidak ada, tetapi mereka tidak tahu berbuat baik. Nah, jadi saya sendiri sering terhibur oleh tokoh-tokoh Kristen yang pada zamannya itu yang luar biasa hebatnya. Nah, jadi karena saya tahu orang-orang yang dibunuh itu adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Nah, tetapi yang membunuh itu kan belum terselamatkan. Nah, sehingga masih banyak tugas bagaimana mereka nanti mengetahui bahwa yang mereka lakukan itu adalah tidak benar. Itulah tugas-tugas masih terus yang harus dikerjakan. Injil itu harus sampaikan, itu adalah kabar baik. Ini adalah mengubahkan seseorang sehingga memiliki dua unsur itu, kasih pada Allah dan kasih pada sesama. Jadi saya tidak akan pernah mengutuki orang-orang jahat, tidak mengutuki orang-orang yang intoleran, tidak mengutuki orang-orang yang tentang cara bagaimana Anarkis. ya, bagaimanapun mereka akan memusnahkan. Saya tidak akan, tapi akan berdoa. Ya, itu udah lama banget ya. Memang berarti Kristen kita tuh diajarkan untuk membalas kejahatan dan kebaikan, dan selalu berbagi kasih gitu ya. Nah, Pendeta, setelah tadi struggle itu kita hadapi dan pandangan Pendeta juga, aku yang bertanya juga Pendeta, menurut Pendeta bagaimana sih peran gereja di tengah keberagaman budaya yang ada di Indonesia, di tengah keberagaman agama juga yang ada di Indonesia, dan juga golongan-golongan mungkin yang sudah sangat berbeda gitu, Pendeta. Peran gereja di Indonesia saat ini gimana menurut Pendeta? Kebetulan saya ikut dalam satu komunitas internasional yang memikirkan perinjilan di seluruh dunia. Jadi saya juga mengikuti seminar Interface. Nah, Interface ini bagaimana gereja lokal itu harus dibangun dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak akan berhenti di lokalnya dan membesarkan diri di lokal itu. Tapi gereja lokal ini yang dibesarkan ini akan ke gereja di luar lokalnya membangun. Jadi siapa di sini yang diajarkan dengan nilai-nilai keimanan dan misionaris yang begitu, dia akan menembus kepada budaya yang lain. Nah, jadi itulah Interface itu harus menyeberang ke budaya lain. Karena apa? Dalam Alkitab dikatakan Allah mengasihi bangsa-bangsa. Jadi berseraknya semua suku-suku ini bukan untuk membuat dan kotak-kotakan, tetapi untuk menyalurkan kasih Allah itu yang dipraktikkan itu. Kasih itu akan menembus batas-batas yang ada. Jadi gereja akan disadarkan oleh orang Samaria yang baik hati itu.
orang Samaria itu yang sedang menolong orang Yahudi, padahal bermusuhannya kan hebat sama dengan Yahudi. Nah, tetapi anehnya yang berkuar-kuar tentang agama, yang berkuar-kuar tentang bagaimana menjalankan hukum Taurat. Nah, melihat orang yang tergeletak itu yang dianiaya oleh perampok, dirampas semua hartanya, dan dia tergeletak di jalan, datang imam dilewati. Padahal dia tadi yang berkuar-kuar. Bagaimana tentang kemanusiaan? Lewat orang Lewi yang sudah sengaja bahwa kehidupannya adalah disantuni karena satu hal diakoni. Nah, itu keputusan di 12 suku di Israel itu. Lewat juga. Nah, jadi tiba gilirannya orang Samaria yang beat itu, dia datang ditolong. Padahal dalam keadaan bermusuhan. Nah, dapat berbeda daya dan yang lainnya bermusuhan. Ditolong, bukan hanya soal ditolong, dijamini proses kesehatannya, dibekali baik uang dan juga rumah sakit yang ada. Nah, gereja akan disadarkan dengan hal ini, bukan bagian perbedaannya, tetapi harus mentransfer kasih yang diterima dari sponsor, berbayar, lip service, kita harus berbagi dan itu pada akhirnya akan diuji oleh aksi nyata, apakah memang betul seperti orasi atau hal-hal yang dibicarakan itu akan terjadi. Gereja harus berperan seperti kedua Samaria itu, yang orang Samaria yang baik hati. Gereja harus berbaik hati terus, mau memberi, mau menolong dan lainnya. Dan peranan ini tidak boleh berhenti hanya melihat dia di lokal saja, tetapi dia dibesarkan memang di lokal itu. Misalnya ini di Tanah Batak didirikan gereja, dan dia tidak boleh hanya melayani orang Batak dan bangga menjadi dia hanya di sekitar itu. Dia punya tugas dari Alkitab itu, dia punya tugas untuk menyampaikan kabar baik itu sampai, dan harusnya seperti itu dong. Oke. Berarti gereja itu yang berperan untuk memberitakan Injil itu dan melayani kasih secara menyeluruh, yang pendeta ya, tanpa ada pengkotak-kotakan yang tadi Pak Pendeta bilang. Oke, yang terakhir Pak Pendeta, boleh dong Pak Pendeta kasih nasihat apa nih untuk generasi muda ataupun pemirsa semua yang ada di rumah yang lagi nonton tayangan kali ini nih? Baik, pada pemuda semua, persiapkan dirimu untuk dipakai Tuhan. Nah, itu yang pertama. Ada hal-hal yang di luar konsepmu, di luar pemikiran, dan kalau memberikan dirimu, menyerahkan dirimu, dipakai Tuhan, biarlah akan dipakai di luar dari apa yang Anda konsep. Saya juga merasakan seperti itu. Saya berikan diri saya untuk Tuhan. Bahkan baru-baru ini juga saya dipercaya, dan saya nggak ada konsep ini bermain di film layar lebar itu. Oke, ya betul. Saya nggak tahu, dan itu kan hanya Tuhan yang memberi kesempatan itu, dan dalam film itu pun ya saya berperan sebagai pendeta. Halus sih mak. Oh, halus sih mak. Ya, ini kan hanya apa? Karena Tuhanmu, markite guar ni debata ama, anak don pada berbahagia don, tapi nadomi di debata dan jadi serami jolma. Amin. Akhirnya saya tahu itu penginjilan begini itu karena ada terjemahan bahasa Inggris, saya berbahasa Batak waktu itu, ada terjemahan bahasa Indonesia itu dalam satu film yang mungkin sudah bisa tonton. Jadi tetap berikan diri untuk Tuhan. Silakan menyaksikan kehebatan dari Tuhan dalam diri. Oke, aduh, kita mendapat banyak sekali insight ya teman-teman semua dari talk show santai, sharing santai kita pagi hari ini.
Terima kasih Bapak Pendeta udah meluangkan waktunya untuk memberikan insight positif bagi saya dan juga teman-teman semua yang lagi nonton di rumah. Mungkin cukup sekian sharing session kita kali ini. Sampai bertemu di sharing session selanjutnya. Bye bye.